Mirah dan Yani adalah dua perawan desa yang hampir setiap pagi terlihat berjalan beriringan menuju Kali Gelis sambil membawa bakul di atas kepala berisi kain kotor. Keduanya biasa mencuci pakaian sambil bercanda, seolah sungai itu tak pernah menyimpan rahasia kelam apapun. Hari itu, suasana Kali Gelis terasa berbeda. Cuaca sedikit mendung, air mengalir lebih tenang. Saat Mirah sedang membilas pakaian, matanya menangkap sesuatu di bagian tengah kedung. Di sana, di bagian kali yang paling dalam, ada benda hitam besar berbulu lebat. Bentuknya mirip karpet usang, namun bergerak pelan seperti bernafas. Yani sempat menyuruh Mirah menjauh, tapi karena penasaran, Mirah pun mengabaikannya. Ia meletakkan bakul, lalu perlahan berenang ke tengah kali, mendekati benda hitam yang bergoyang mengikuti arus. Baru beberapa kayuhan, Mirah merasa air di sekelilingnya berubah berat. Tiba-tiba, tangannya seolah diraih sesuatu dari bawah. Bukan ditarik keras, tapi mencengkram perlahan, dingin dan berbulu. Mirah berteriak minta tolong. Suaranya menggema pendek. Sebelum akhirnya suaranya pun ikut tertelan masuk ke dalam air. Yani panik, berlari ke tepi kedung, lalu meraih tangan sahabatnya, mencoba menarik tangan Mirah untuk kembali ke pinggir. Namun naas, benda hitam itu mendadak berputar. Air membentuk pusaran kecil. Makin lama makin kuat. Yani ikut terseret. Bakul cucian terlepas dan jeritan keduanya lenyap bersamaan dengan buih air keruh. Sesudah itu, Kali Gelis kembali tenang. Tak ada bekas perlawanan, tak ada teriakan, hanya pakaian basah yang hanyut perlahan. Sehari semalam berlalu, Mirah dan Yani tak kunjung pulang. Orang tua mereka pun panik. Warga kampung mulai mencari, menyusuri kebun, sawah dan hutan kecil di sekitar Tambak Suruh, ujung desa tempat Kali Gelis mengalir. Tapi semua pencarian buntu, tak satu pun jejak ditemukan. Yang pasti, terakhir kali keduanya pamit adalah untuk mencuci di Kali Gelis. Di malam sebelum keduanya ditemukan, di pos ronda, Arifin dan Gani melihat sosok Mirah dan Yani berjalan pelan membawa bakul cucian. Keduanya berpakaian basah kuyup hingga meneteskan air di sepanjang jalan. Saat dipanggil, Mirah dan Yani tidak menoleh. Wajahnya kotor, tatapannya kosong, langkahnya kaku, terus berjalan menuju arah Kali Gelis. Kabut tipis turun dalam sekejap. Kedua sosok itu menghilang di telan kabut malam. Arifin dan Gani saling pandang, lalu membuntuti dari kejauhan. Tapi saat mereka mempercepat langkah, dua sosok itu berhenti di tepi kali. Sebelum sempat didekati, kabut mendadak menebal. Dalam hitungan detik, Mirah dan Yani lenyap begitu saja. Keesokan paginya, kabar hilangnya Mirah dan Yani membuat gempar seluruh warga desa. Warga berkumpul sejak subuh di tepi Kali Gelis. Tempat terakhir kedua gadis itu dinyatakan menghilang. Tim SAR pun didatangkan. Mereka bekerja sama dengan warga menyisir sepanjang aliran sungai, dari hulu hingga ke kedung terdalam di tengah kali. Berjam-jam pencarian dilakukan. Air diselami, semak di tepi sungai diperiksa. Namun, tak satupun tanda keberadaan Mirah dan Yani ditemukan. Menjelang sore, Pak Amin, Kapten Tim SAR yang dikenal berpengalaman menangani kasus serupa, mengusulkan untuk melakukan doa khusus di tepi kedung. Dengan suara lirih dan wajah husuk, ia mulai memanjatkan doa, memohon agar apapun yang menguasai kedung itu berkenan melepaskan apa yang bukan haknya. Usai berdoa, Pak Amin mengambil keputusan berani. Ia berenang sendiri ke tengah kedung, menyelam lebih dalam dari sebelumnya. Di dasar air yang gelap, pandangannya tiba-tiba berubah. Dengan mata batinnya yang terbuka, ia melihat sesuatu yang tak masuk akal. Sebuah pendopo megah seperti istana berdiri kokoh di dalam air. Di tengah pendopo itu berdirilah sesosok gaib bertubuh tinggi besar, bersisik seperti ikan, berambut gimbal panjang menyerupai karpet hitam basah yang menjuntai menutupi hampir seluruh tubuhnya. Makhluk itu berkacak pinggang, matanya menyala tajam, menatap Pak Amin tanpa berkedip. Dari mulutnya terdengar geraman berat yang mengguncang air di sekitarnya. Dengan sisa nafas, Pak Amin berbisik, "Kembalikan Mirah dan Yani ke alam manusia. Mereka bukan milikmu." Makhluk itu tak menjawab. Ia hanya menggeram lebih keras, membuat arus air bergetar. Menyadari waktunya di dalam air hampir habis, Pak Amin segera berenang ke permukaan. Beberapa menit setelah Pak Amin muncul, warga dikagetkan oleh dua sosok yang mengambang perlahan di bawah pohon beringin. Tampak di sana, di tepi kali, Mirah dan Yani.
Tubuh mereka mengambang, terbujur kaku, rambut terurai, tampak kurus tinggal tulang. Jenazah keduanya diangkat dan segera dibawa pulang untuk dimakamkan dengan layak. Tubuh mereka tampak kurus kering, tinggal tulang yang dibalut kulit. Malam itu, pengajian pun digelar di rumah masing-masing. Sementara warga berbisik bahwa Mira dan Yani telah diambil oleh demit banyu yang menghuni gedung Kali Gelis.